Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengajar SMA Negeri 4 Kota Tegal beserta anak-anakku yang saya cintai dan yang tidak mencintai saya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga dalam pagi hari ini kita dapat mengikuti suatu kegiatan, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan secara gamblang jelas beserta contoh-contohnya yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah SPD. Ada beberapa hal yang nanti disampaikan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Keenam adalah keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini semua adalah bentuk aksi nyata dari modul 1-4 ya. Kebetulan kami berdua itu mewakili SMA Negeri 4 SMA Negeri 4 kali ini mewakili calon guru penggerak angkatan ke-6 ya. Nah, jadi kami ditagih untuk memenuhi tugas ini harus di-upload ke LMS paling lambat tanggal 21 November. Karena kami berdua punya acara yang mungkin barangkali ya begitu padat, ada persiapan tes, ada persiapan penilaian kinerja kepala sekolah, ada persiapan yang mengikuti PPG ya, dan seterusnya membina PPG sampai 30 mahasiswa se-Indonesia. Jadi kami baru sempat melaksanakan aksi nyata pada hari ini. Nah, kalau Bu Aisyah mungkin barangkali bisa, cuma saya nggak bisa. Nah, saya bisa, Bu Aisyah nggak bisa ya. Nah, kalau kemarin kan mungkin barangkali waktunya belum sampai modul ini, sehingga kami mohon maaf kepada teman-teman, kepada anak-anakku sekalian yang mohon maaf barangkali dimintai bantuan pada hari ini ya, untuk mempersingkat waktu. Dan kami pertemuan pada hari ini dalam aksi nyata ini mungkin sampai jam 11 maksimal ya. Nanti ada sesi tanya jawab, barangkali ada waktu yang keluar, nanti dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan bersama untuk penayangan yang terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah. Waktu dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat SMA Negeri 4 Tegal serta anak-anakku yang saya cintai ya. Jika saya menyampaikan materi dari modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Materi ini saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 bersama Pak Guru. Kali ini saya akan membahas tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah.
budaya positif, dalam modul budaya positif itu ada beberapa konsep utama atau eksplorasi konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar kaitannya dengan teori kontrol, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, ya nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Surinya ini 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga risiko sulit. Prakteknya seperti apa dijelaskan. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya Bapak guru hebat itu sudah tahu nilai-nilai atau nilai sosial, sesuatu yang dikatakan bahwa itu baik kita lakukan, itu baik kita kerjakan, oh itu nggak baik kita kerjakan. Nah, kemudian keyakinan universal atau nama lainnya adalah kebajikan universal, terlepas dari bahasa, agama, suku, bangsa yang diterapkan di sekolah. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Nah, keyakinan universal tentunya ini sama dengan konsep seperti profil pelajar di kurikulum Merdeka. Ada 5 konsep kurikulum, ada 5 profil pelajar Pancasila ya. Itu sama, keyakinan universal ya, sama seperti kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, seperti contohnya bertanggung jawab, seperti contohnya mandiri, kepedulian sosial, kolaboratif, kerjasama, gotong royong, dan bertakwa itu contoh dari keyakinan universal. Nah, berkaitan dengan budaya positif, konsep dari budaya positif diantaranya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya seorang guru itu memiliki peran dalam membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Saatnya jam Nah, nanti tentang budaya positif ini juga berkaitan dengan paradigma baru tentang pembelajaran di sekolah, terutama pada Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi di dalamnya itu adalah setiap pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, orang guru harus memetakan kebutuhan belajar siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tadi kita balik lagi sama dengan konsep budaya positif. Di dalamnya ada budaya positif. Kemudian membahas tentang konsep budaya positif juga ada kaitannya dengan teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru paradigmanya di dalam stimulus dan respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku itu perilaku salah atau baik itu memiliki tujuan atau alasan. Nah, ini nanti kaitannya dengan motivasi atau dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sesuai dengan konsep mengepalkan tangan. Ketika Anda mengepalkan tangan, di dalam tangan itu ada benda yang sangat berharga. Kira-kira ketika teman Anda itu berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan kepalan tangan Anda, apakah Anda mau melepaskan? Nah, misalkan di dalam kepala itu ada barang yang berharga. Bagaimana Anda respon Anda itu bagaimana? Apakah Anda akan membuka atau terus tetap mengepalkan tangan Anda? Mempertahankan. Iya, mengepalkan tangan Anda dan tidak membiarkan teman Anda itu melepaskan tangan Anda. Nah, itu semua itu tergantung dari
kita sendiri yang mengontrol, ya, itu kaitannya dengan konsep kepalan tangan. Kemudian di dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan sedangkan teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi ya. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol. Itu kaitannya dengan konsep motivasi dari dihajar di bahwa hanya kita sendiri yang dapat mengontrol. Begitupun dengan siswa, ketika kita mau mengontrol ketika seorang guru mengontrol siswa, terkadang cara mengontrolnya itu seringnya ya kita menggunakan dengan hukuman ataupun memberikan imbalan. Nanti akan dijelaskan. Kemudian di dalam stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan stimulus respon yang berkaitan dengan ini budaya positif, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol menang. Karena di sini kalau teori kontrol itu tidak ada yang kalah. Kalau di stimulus respon, pemikiran kita, paradigma kita ketika mendisiplinkan siswa itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang teori kontrol enggak, nanti akan dipraktekkan dalam segitiga restitusi. Tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Ini ada sebuah pertanyaan tematik, Bapak Ibu. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Alasan. Ya, kemudian kedua, memberi penghargaan atau imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Setuju. Sebenarnya karena apa? Ya, ternyata di dalam modul budaya positif 1.4 itu ada alasannya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Betul memang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tetapi di dalam budaya positif, dengan hukuman itu sebenarnya juga tidak baik ya. Kemudian memberikan penghargaan atau imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa juga tidak baik, karena ketika kita memberikan hukuman juga di kemudian hari bisa saja menjadi musuh, siswa menjadi musuh. Kemudian memberi penghargaan atau imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa juga, kalau seandainya kita sebagai guru lupa tidak memberikan imbalan karena siswa itu motivasinya ngarep-ngarep, saya mau disiplin sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah biar dapat imbalan dari Pak Adik, saya mau Pak mana imbalannya, kan berarti kan di situ juga tidak bagus kita terapkan, karena ada yang diharapkan motivasinya bukan motivasi dari intrinsik tapi motivasi eksternal. Nah, ini kurang bagus kita terapkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tentunya pasti berkewajiban untuk mengontrol siswa sesuai dengan perilaku yang kita harapkan atau sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Namun seringkali dalam kita mengontrol siswa, seringkali kita menggunakan tadi hukuman atau imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Padahal itu sebenarnya salah ya, kurang tepat lah. Bukan salah, tapi kurang tepat kita terapkan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian ketika anak itu melakukan kesalahan, sebenarnya anak itu butuh perhatian dan sedang dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Jadi kita itu semua itu punya kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu kebutuhan bertahan hidup, kaitannya dengan kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita, kemudian kebutuhan akan penguasaan, kaitannya dengan kemampuan, kemudian kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika anak atau murid itu sedang melakukan kesalahan atau perilaku yang melanggar aturan, katakanlah hari ini si A itu tidak
sekolah. Nah, kita harus tahu bahwa ternyata ketika seseorang itu melakukan kesalahan, ternyata sedang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, ya, yaitu apa? Tadi berarti kesenangan. Ya, anak tersebut membutuhkan kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Kita jangan buru-buru menghukum dulu. Ya, ada caranya, ada strateginya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ketika kita dihadapkan pada murid yang bermasalah, murid yang melakukan kesalahan, murid yang tidak sesuai dengan aturan atau perilaku yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar, itu kan kita bisa dipakai untuk melihat kebutuhan dasar bapak ibu guru atau teman kita sendiri. Misalnya, ada bapak ibu guru yang misalnya rendah kan? Karena kita tahu, oh mungkin bapak guru itu sudah dalam pemenuhan kebutuhan dasar kita. Enak jadinya kalau kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita bisa melihat dari gerak-geriknya, kemudian perilakunya bagaimana ketika. Makanya tadi dari awal saya sudah bilang bahwa di dalam pendidikan anak, menyuruh anak untuk patuh, jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan pada anak tersebut. Ya, tetapi bagaimana caranya kita mendisiplinkan anak itu timbul dari rasa dalam diri sendiri. Artinya apa? Artinya di sini adalah alasan supaya anak itu, oh saya mau mematuhi aturan yang ada di SMA 4. Tetapi dia itu timbul dari rasa dirinya sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi yang diharapkan dalam penerapan budaya positif ini adalah disiplin positif, disiplin di mana anak itu sadar diri, menyadari bahwa saya melakukan kedisiplinan itu karena motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Ini yang diharapkan dalam penerapan budaya positif, bukan karena menghindari ketidaknyamanan ataupun bukan karena anak itu disiplin karena ingin ada imbalan, mendapatkan penghargaan dari seorang guru. Nah, ini berkaitan dengan perilaku, masih perilaku murid, ya. Ketika kita akan mendisiplinkan murid, dalam mendisiplinkan murid, kemudian kaitannya dengan disiplin positif tadi, seringkali yang menjadi alasan, nah ini ada atau motivasi ya tadi, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, tadi. Jadi yang diharapkan dalam budaya positif ini adalah anak ketika mematuhi aturan itu motivasinya itu bukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian bukan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi yang diharapkan ini menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Pak Guru itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Ais, apa yang diharapkan oleh sekolah. Nah, maka di sini adalah murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ya, dalam hal ini, ya, motivasinya bukan berangkat dari motivasi dalam diri sendiri, tetapi motivasi ekstrinsik di luar. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang tadi sudah saya
melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, jadi Bapak Ibu guru ketika memberikan imbalan atau upah juga sebenarnya tidak baik ya untuk diri murid sendiri, ya, diri murid kita biasa. Tapi yang diharapkan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya itu melakukan aturan yang ada di sekolah, bila saya melakukan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas, keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Nah, dalam hal ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, ini yang sangat kalah. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti hukuman, ya, ternyata memberikan dalam mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan siswa, ternyata hukuman itu termasuk identitas yang gagal, ya, bukan sukses, tetapi malah gagal. Kenapa? Karena kondisi ini menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, murid menimbulkan kesalahan, kemudian akan terjadi pemaksaan, kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian ketika kita memberikan penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan, ya, ada sifat itu, si A dikasih ini, saya mau enggak, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Lantas konsep disiplin atau identitas yang sukses itu yang seperti apa? Ini ada perbedaan antara konsekuensi tadi, hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ya. Sekarang konsekuensi dengan restitusi, bedanya di mana? Kalau konsekuensi itu, ya, penguatan jangkanya pendek, hukuman juga jangkanya pendek. Nah, kalau restitusi itu jangkanya panjang. Ya. Kemudian kalau konsekuensi perlu kita monitoring, memantau secara berkelanjutan. Kalau restitusi tidak, ya, motivasinya sudah dalam diri sendiri, intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan ada yang dilarang atau karena enggak nyaman, berarti tidak nyaman, takut dan sebagainya, ya, bukan satu hukuman. Kemudian murid menghormati peraturan, ya, ini ada peraturan, ya, yang memegang kontrol itu di sini. Saya mau melakukan itu karena saya timbul dari rasa diri, atau saya melakukan itu karena ada ketidaknyamanan, sehingga saya harus lakukan supaya tidak kena hukuman. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan restitusi, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin atau pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Hal ini akan dijelaskan lebih dalam sama Pak Rausuli, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dengan Pak Rausuli tentang restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih tadi sudah sampaikan oleh Ibu Siti Aisyah, sudah sangat menarik sekali. Jadi kalau saya segitiga diskusi. Oh ya. Karena matematika ya. Jadi mungkin barangkali sebelum dilanjutkan ada pertanyaan ini terkait dengan hukuman, ya.
Saya tadi tertarik sekali ya dengan hukuman. Jadi mungkin kalau kita sebagai guru ya, kita sebagai pendidik di sini juga ada murid-murid ya. Tebarkan garisnya, menuntunnya. Itu seperti konsep filosofi pendidikan menurut KHD. Kita di sini itu tidak hanya mengajar, kita tidak hanya memberikan teori, memberikan ilmu ini saja sudah selesai, sudah tugas saya. Tidak terasa ilmu saja, tetapi kita ya membimbing, menuntun, mengarahkan. Supaya apa? Supaya anak itu sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia maupun anggota masyarakat mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian lagi, makanya di sekolah dibentuklah sebuah keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan kesepakatan? Apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan, Pak? Iya, sebentar. Bahasanya beda. Bentar, nih, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh bapak, ya kan? Enggak, kesepakatan. Contoh di kelas misalnya, di awal. Biasanya kalau kesepakatan itu di awal. Anak-anak, untuk pelajaran saya ini ada kesepakatan ya. Setiap saya masuk tidak boleh ada yang membuka HP misalnya. Tapi kalau kalian itu beda. Nah, kalau siswa buka Apa HP gimana? bedanya dengan ketegasan, Pak? Kita kan mengatakan itu dilarang atau tegas. Ya. Bahwa anak memang tidak bisa seenaknya sendiri. Ya, kalau anak buka HP gimana, Bu? Bagaimana kemudian kita Nah, membiarkan? makanya ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu karena memang dibikin, anak dibikin untuk menyadari bahwa itu perbuatan yang salah. Makanya dalam segitiga restitusi Tapi dalam diri manusia, hati manusia juga ada yang jahat, Bu. Iya, proses penanganan Jangan manusia itu suci. Enggak, ya. Atau karena Dari- manusia juga ada yang dari contoh kita kan tadi. berusaha Pak, berusaha menyebarkan yang punya peserta dari didik. konsep ini ketika anak tadi contoh aja ketika pelajaran tidak ada yang main HP, ketika ditemui ada yang main HP itu diabaikan. Nah, ya itu tadi contoh yang sudah saya lakukan. Dia akan sadar, kemudian dia meminta Ya, maaf. kalau Dia nggak kelas. sadar, Ya, kalau nggak sadar, misalkan Kita main ulang HP lagi, aja gitu. kita dihadapkan untuk dihadapkan bersama. Bantu menjawab Bapak Uni. Terima kasih ya diskusi yang bagus. Tapi karena waktunya juga Saya kira mau obat. garis merahnya ya. Jadi kalau Bu Aisyah itu hanya outputnya saja. Ya. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, aturan sekolah harusnya dibuat bersama-sama dengan siswa. Nah, jadi kedua belah pihak saling mengerti. Nanti kalau kamu menanggar ini ya. Nah, kalau Pak Andi tadi kan menyatakan bahwa memang terkadang kurang tegas, butuh ketegasan. Tapi sekolah-sekolah terkadang membuat kesepakatan berdasarkan gurunya saja ya, Pak. Tanpa melibatkan siswa. Nah, tadi Bu Aisyah tidak menjelaskan melibatkan siswa. Jadi saya garis bawahi, semua aturan itu harus dibuat, harus disepakati oleh komite sekolah yang mewakili orang tua, ya, atau siswa-siswa dikumpulkan. Ini loh, terutama yang contoh yang kecil, aturan di kelas saja wis, ya, ketertiban. Nah, itu disepakati bersama. Nah, ini loh namanya keyakinan kelas. Nah, tadi benar Pak Adi yang benar, Pak Ade yang benar, ya, semua benar. Tapi semua itu diawali dengan komunikasi dua arah, berkolaborasi antara guru, siswa, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Cuma terkadang dewek jalan dewek ujuk-ujuk tanpa sosialisasi disuruh melaksanakan jawaban ini. Nah, kita yang di lapangan terkadang memang merasa kesulitan. Nah, di sini perlunya kami dengan Bu Aisyah belajar. Kami tentunya sangat menyesal karena baru pertama kali belajar di sini. Ya, artinya dulu saya pernah jadi guru galak, pernah jadi guru tegas, pernah jewer, pernah ngampleng bocah. Tapi setelah itu saya merasa bertobat karena ternyata itu bukan mendidik tapi menghukum yang sifatnya itu akan menyimpan di dalam hati anak ya perasaan-perasaan yang mungkin barangkali bertahun-tahun gak bakalan hilang. Saya pernah
dijewer Pak Rosuli, pernah di ya dan seterusnya. Dan makanya kita sebagai seorang politik, mari kita sama-sama belajar, sama-sama dalam menentukan aturan, kita bicarakan bareng-bareng. Ya, kira-kira itu saja nanti diskusinya dilanjutkan karena waktu kita juga. Mungkin kalau Bu Aisyah dengan Bu Eko juga mau tanya sebetulnya, Bu Tari kan mungkin nggak apa-apa ya, tapi kan Pak Tadi kan biasanya Jumat juga 15 menit. Makanya tadi saya bilang Pak Ulin Jadi, itu aja ya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kalau ada sesuatu saya mau